Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Poha, dengan NIM 211113040966. Saya di sini akan membacakan laporan tutorial mengenai mata kuliah komunikasi, dan promosi kesehatan. Nah, lanjut. Skenario 1. Tidak bisa atau tidak mau. Anak D 9 tahun memeriksa kesehatan setelah demam selama 3 hari disertai menggigil dan eritema di sekujur kulit. Dokter memberikan permintaan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan complete blood count atau CBC dan pemeriksaan non-struktural protein 1 antigen. Seorang ATLM meminta ibu dari anak tersebut menemani dan menenangkan anaknya saat proses flebotomi. Setelah 30 menit, hasil pemeriksaan keluar dengan catatan critical value atau trombositopenia. Ibu dari anak D merasa panik dan tidak paham tentang hasil laboratorium tersebut, sehingga meminta penjelasan terhadap hasil laboratorium kepada ATLM. Namun petugas ATLM yang menyerahkan hasil tersebut tidak dapat menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Nah, dari skenario di atas diambil 3 LO. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban ATLM. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi penyakit yang diderita pasien tersebut. Yang ketiga, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan baik dan benar kepada pasien. Nah, pembahasan LO yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban ATLM. Nah, hak dan kewajiban ATLM tersebut seperti terdapat pada pasal 17 dan 18 yang berbunyi, pasal 17, dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan, ahli teknologi laboratorium medis mempunyai hak. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, menerima imbalan jasa atau tunjangan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Yang berikut, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang berikut, menolak keringanan pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18, dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang layanan kesehatan, ahli teknologi laboratorium medis mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban yang pertama yaitu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang diberikan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Kemudian, membuat dan menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan, dan merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan wewenang yang sesuai. Nah, berikutnya LO yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi penyakit yang diderita pasien. Nah, setelah membaca skenario yang tadi, setelah
pasien tersebut teridentifikasi penyakit DBD atau demam berdarah. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sehingga saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh karena sulitnya memutuskan mata rantai penularan serta belum ditemukannya vaksin pencegahnya. Nah, sejak tahun 2015 telah terjadi kasus DBD di Desa Payaman sebanyak 3 orang dan 1 orang dari mereka tidak tertolong pada tahun 2016. Nah, satu kasus dari penyakit DBD sudah merupakan kejadian luar biasa dalam sektor kesehatan. Salah satu yang dapat memicu penyakit DBD adalah angka bebas jentik yang rendah. Pemberantasan penyakit DBD dapat dilakukan dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Nah, untuk solusi dari pencegahan DBD. Mencegah penyakit DBD dan meningkatkan angka bebas jentik, yaitu selalu waspada dan memperhatikan gerakan 3M+. Nah, yang pertama itu menguras tempat penampung air secara rutin. Yang kedua, menutup tempat penampung air. Yang berikut, mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas dan tidak meletakkan secara terbuka. Mengumpulkan sampah pada tempat sampah yang tertutup. Menggunakan obat anti nyamuk. Menggunakan pakaian lengan panjang untuk menghindari gigitan nyamuk. Kemudian memakai kelambu ketika tidur. Kemudian menebar bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pada tempat penampungan air untuk membunuh jentik-jentik, kemudian meletakkan kandang hewan ternak di luar rumah, dan selalu memantau perkembangan jentik nyamuk setiap minggu sekali di seluruh tempat penampungan air. Nah, kemudian LO yang ketiga, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan baik dan benar kepada pasien. Nah, komunikasi yang baik merupakan bagian penting dalam pelayanan laboratorium, baik itu komunikasi terhadap pasien, sesama analis, maupun kepada calon analis. Pelayanan laboratorium yang baik bukan hanya diharapkan oleh pasien, tetapi juga para calon analis yang biasanya mencari sampel-sampel patologis di laboratorium. Kebanyakan analis di laboratorium tidak bersikap baik kepada mahasiswa calon analis yang mencari sampel, seperti bersikap tidak acuh, tidak mau memberikan sampel, dan menyulitkan mahasiswa dalam prosedur permintaan sampel. Hal tersebut membuat mahasiswa kesulitan dalam proses belajar. Analis harusnya tidak bersikap seperti demikian, karena akan menjadi contoh yang buruk terhadap calon analis. Nah, kemudian sikap analis kepada calon analis sebaiknya adalah yang pertama, memperlakukan calon analis kesehatan dalam batas-batas norma yang berlaku. Yang kedua, membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan sesama analis dan calon analis dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan tetap berkualitas tinggi. Yang ketiga, bersikap baik dan membantu calon analis. Nah, dengan bersikap sesuai dengan etika terhadap calon analis kesehatan, para analis telah berbagi ilmu kepada calon analis dan memberikan contoh dalam beretika yang baik. Nah, itu saja laporan tutor dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.